Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Bang Yon, masih di konten yang sama ya, di motor Suzuki Shogun 110. Ini di depan saya teman-teman, kalian bisa lihat ini ada motor saya Suzuki Shogun 110 yang masih dalam kondisi mesin standar ya, standar pabrik. Cuman pernah saya ganti satu kali proses dari kondisi shaker 0 kita proses jadi 75 ya, karena pernah sempat kehabisan oli ya, tapi nggak sampai parah, cuman olinya berkurang. Terus untuk di bagian ring shaker sempat baret ya, jadi harus diganti. Jadi kita proses saja ke 175. Oke teman-teman, jadi hari ini nggak ada acara kok, juga aku nggak kerja, lagi sepi kerjaan, sembari di rumah kita puasa sambil nunggu berbuka ya, masih lama. Ini di sini aku mau spill tipis-tipis buat teman-teman yang punya motor Shogun, terutama Shogun kayak punya saya ya, Shogun lama, Shogun bisa dikatakan Shogun motor tua ya, Shogun bapak. Ini aku modif tipis-tipis ya, modif tipis-tipis untuk di area cat. Ini sebenarnya punya saya sudah waktunya ngecat ya teman-teman, udah waktunya nge-clear lagi, waktunya di repaint kembali karena warnanya juga udah mulai kusam, merahnya udah mulai kusam. Sebetulnya itu merahnya aku kasih candy red ya, tapi udah berapa tahun jadi udah kusam. Terus hitamnya juga udah waktunya repaint lah, waktunya repaint ulang. Oke teman-teman, di sini Bang Yon sepilkan ya untuk modif Shogun ala-ala anak pelajar. Untuk kaki-kaki main tapak lebar ya, atau ban ceper. Jadi seperti ini ya teman-teman, tampaknya dari sisi samping seperti ini. Untuk bagian pelek depan dan belakang udah terlihat ya teman-teman kalau tapaknya tapak lebar. Untuk ukurannya masing-masing saya sepilkan ya, untuk ukuran pelek depan dan belakang. Jadi seperti ini ya teman-teman. Seperti ini dari penampakannya. Kalau untuk ukuran pelek ini aku menggunakan tapak lebar ya. Untuk peleknya aku pakai merek DID ya, DID. Untuk ukurannya di sini aku pakai ukuran ini ya teman-teman, ring 17 DID, ukurannya 215 ya, 2:15 ring 17 ya. Yang jelas ini SNI ya, ori besi, jadi nggak khawatir kalau kebentur apa kena batu ya. Untuk ruji aku pakai standar ya teman-teman, pakai TDR. Ruji aku pakai TDR chrome. Terus untuk bagian tromol sini ya teman-teman, bagian tromol ini cuman aku repaint ya. Tadinya silver, aku repaint pakai warna coklat tua ya. Ini bisa kalian aku pakai repaint aja, pakai Titon. Terus untuk bagian kaliper sama piston ini aku pakai standar ya, pakai standarnya. Terus ini aku bikin dudukan buat ukuran kalipernya depan ya. Untuk kalipernya aku pakai yang variasi kombis ya, jelas yang variasi ini. Terus untuk ukuran ban bang, berapa ukuran ban? Ukuran bannya untuk pelek depan aku menggunakan SK01 Primax ya, Primax SK01. Untuk ukurannya ini teman-teman bisa kalian lihat ya, untuk ukurannya 60/80. Untuk ring tetap ya, ring standar 17.
aku pakai ini SK01 ya teman-teman. Jadi kalau dari depan seperti ini dia lebar ya. Kalau dari depan, nah kelihatan dari depan dia lebar. Untuk dari sisi-sisi peleknya ini ya masih agak tumpah ke luar ya. Tapi sebenarnya tidak masalah ya teman-teman kalau dinaiki. Kalau dinaiki santai untuk kota-kota ya. Kalau dari sisi samping seperti ini ya teman-teman, ceper banget pokoknya. Ini kurang lebih kalau diukur pakai jari seperti ini ya teman-teman, kurang lebih 2 jari. Jadi untuk ketebalan kalau dari sisi samping udah kelihatan ceper ya, ala-ala motor ceper ya. Oke teman-teman, untuk bagian yang lain ini aku sepilkan lagi. Untuk boost step aku pakai yang standar aja ya, variasi ini seperti ini dari atas. Ini boost step RPM variasi ya, murah aja ini teman-teman harganya. Terus untuk bagian belakang, pelek bagian belakang ya, ini sama teman-teman. Aku menggunakan DID. Untuk ukurannya bagian belakang 250 ya, ring 17, jelas SNI ya teman-teman. Terus ruji sama, aku gunakan TDR chrome. Nah ini beda kalau yang belakang teman-teman. Lengkungan di bagian sisi tengah sini ya, bagian sisi tengah sini ini agak melengkung nih. Ini peleknya sama. Ini kalau biasanya dipakai motor CB ya. Ini kalau dari samping sama ya teman-teman, ya kelihatan ceper ya kalau dari samping. Tapi kalau dari tampak belakang seperti ini ya teman-teman. Nah ini tampak belakang dia tampaknya melebar. Nah kalau dari sisi mungkin samping seperti ini ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Terus untuk bagian ini teman-teman, untuk bagian supet udah aku ganti supet track ya. Supet standarnya udah aku ganti supet track. Sekok biasa ya, variasi biasa, Takegawa. Maaf, ini aku pakai Yoshimura ya, sekoknya pakai Yoshimura. Terus untuk bagian ini standar samping aku pakai variasi ini ya, murah aja ini teman-teman, banyak di online. Terus apa lagi ya teman-teman, mungkin ada kalian yang mau tanya, bisa aku sepilkan nanti ya. Untuk pengereman aku depan belakang pakai cakram ya teman-teman. Sebenarnya belakang ini pakai tromol, ini aku modif sendiri, aku pakai cakram. Terus jelas kalau pakai cakram kita harus mengubah di bagian sini ya teman-teman, di bagian sini ini harus dirubah ini buat minyak rem. Untuk spek kita standar aja ya teman-teman. Terus untuk di bagian atas Bang Yon pakai apa? Bagian atas aku kasih bagian handpad ini ya, pakai biasa ya, standar variasi. Untuk merek aku pakai yang Barakuda. Untuk bagian pengereman ini, stang rem ini standar, ini variasi, pakai variasi ya. Untuk cat udah waktunya nge-repaint ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang dananya pelajar, mungkin anak-anak sekolah zaman sekarang kan suka motor lama, motor tua ya, di restorasi atau dimodifikasi. Jadi buat kalian yang suka motor tua seperti saya, kalian bisa ya bagusin sedikit ya, biar dikasih manis sedikit biar nggak bosen ya. Jadi kurang lebih seperti ini penampakan motornya Bang Yon ya. Ini motor yang aku buat ngonten teman-teman, buat aku ngonten sehari-hari ya, di Facebook Pro juga sama di YouTube ya. Aku pakai motor ini. Ini motor ini sungguh
bagi saya ya sangat istimewa. Istimewanya gimana teman-teman? Bukan karena harganya, kalau harganya motor ini sangat murah ya sekarang. Mungkin 3 juta aja udah dapat yang mulus, standar, surat pasti komplit ya, jelas komplit. Kadang-kadang bisa dapat yang hidup suratnya. Nah, itu ya teman-teman, sangat murah motor ini. Terus untuk yang benci sama motor Suzuki ya, saya bilangin ya teman-teman, belum tentu ya. Motor Suzuki biasanya rata-rata itu orang-orang benci sama harga jualnya murah yang pertama. Yang kedua, untuk spare partnya mahal, itu jelas ya. Itu jelas, spare part mahal, harga jual murah. Terus yang ketiga, biasanya pengeluhannya teman-teman itu orang-orang yang tidak suka sama Suzuki, itu motornya boros. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau menurut aku, penggunaan aku pakai motor ini udah ada mulai tahun 2003 sampai sekarang hari ini ya teman-teman, 2025 hari ini ya. Ini tanggal berapa ini teman-teman? Coba aku cek dulu, lupa aku ya. Kalau nggak salah hari ini tanggal 18 ya, Selasa 18 Maret ya 2025. Jadi seperti ini teman-teman. 2000 tahun 2000 sekian tadi ya, sampai sekarang aku pakai motor ini teman-teman. Ini motor jelas tangan kedua aku dapat ya, dari ini yang punya orang tua tadinya, terus dijual karena dia upgrade ke motor matic, aku beli ini ya. Nah, motor ini teman-teman sungguh banyak cerita teman-teman. Jadi seperti ini ya, ada peribahasa yang mengatakan motor gua jelek, memang iya motor gua jelek, tapi motor gua sejuta kenangan, sejuta cerita. Daripada saya pilih, daripada mending milih yang motor 1 juta per bulan, seperti itu ya teman-teman. Jadi lebih baik kalau pribadi 1 juta kenangan daripada harus keluarin uang 1 juta per bulan. Nah, seperti itu ya untuk motor baru. Jadi untuk yang berikutnya teman-teman, motor ini ya menurut aku pribadi, aku yang sudah bertahun-tahun pakai motor Shogun, satu motor ini kalau ukuran motornya standar irit, aku pernah ngisi bensin 1 liter dalam kondisi tangki kosong ya, di pom bensin aku isi Pertalite 10.000. Itu pernah pertama aku coba. Aku bawa dari rumah aku di daerah Kemlokong Garum ya, bisa kalian cek di Google Map, daerah Blitar Jawa Timur, Kemlokong Garum atau Pasar Kutukan Garum. Aku bawa sampai ke Ngujang 2 Tulungagung, mungkin kalian tahu ya, bisa cek di Google Map, Ngujang 2 Tulungagung, jarak tempuhnya berapa. Aku isi dalam kondisi kosong 10.000 Pertalite, aku bawa dari sini sampai ke sana kurang lebih dalam kecepatan aku pakai 50-60 lah, 60 kadang bisa lebih ya, nggak mesti ya. Itu 1 liter itu nyampe rumah teman-teman, nyampe rumah itu pun tinggal tipis banget, tinggal sedikit bensinnya, seperti itu teman-teman. Terus setelah itu aku merasa nggak nyaman, aku ganti Pertamax. Aku isi 15.000 Pertamax, hitung aja 1 liter ya. Nah, aku bawa dari Kemloko sini sampai ke Ludoyo, pulang pergi itu bensinnya masih banyak teman-teman. Pulang pergi PP ya, dari sini ke Ludoyo Sutojayan, waktu ada COD itu bensinnya nggak habis teman-teman. Padahal itu Pertamax 1 liter, masih sisa banyak. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Terus untuk yang faktor berikutnya, kalau bisa oli itu teman-teman. Kalau aku pribadi, aku saranin kalau oli kalian jangan nanggung-nanggung ya buat perawatan sepeda motor, terutama motor Suzuki yang onderdilnya mahal. Jadi kalian jangan sekali-sekali mengeluh untuk oli gitu. Oli itu utamakan nomor 1 ya untuk mesin. Jadi kalau Bang Yon pakainya olinya selama bertahun-tahun, aku selalu pakai Delta Loop. Banyak kelebihannya teman-teman. Nanti pas aku mau ganti oli aku jelaskan kelebihannya, itu banyak banget. Untuk bagian performa ya, kalau pakai mesin pakai Delta Loop itu enak.
dingin itu dinyalakan langsung nyala. Terus untuk perjalanan jauh mesin panas juga itu masih stabil itu ya teman-teman. Terus di bahan bakar juga pengaruh, rasanya itu kayak lebih tarikan lebih enteng, nggak pernah selip. Bahan bakar juga jadi irit gitu, karena apa, kinerja mesin itu bisa loss. Kalau orang Jawa bilangnya nggak ngoyo, motor itu nggak ngoyo ya. Itu padahal Suzuki terkenal beler gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka motor tua kayak aku ya, sayangin motor kalian dan selalu jaga motor kalian, rawat motor kalian. Jangan sampai motor kalian itu dibiarin gitu aja ya, karena banyaknya maraknya motor model baru, terus kredit juga DP murah ya. Sekarang itu banyak orang bangun motor-motor tua seperti Shogun, Smash, terus ada lagi Fish, motor 2 tak sekarang banyak berkembang ya teman-teman. Jadi utamakan buat kalian para teman-teman yang masih pelajar, utamakan itu sekarang itu fungsi ya, fungsi utamakan, bukan gengsi gitu ya teman-teman. Terus kalian biar nggak bosan, kalian modif tipis-tipis lah, seperti punya Bang Yon boleh lah tipis-tipis, enak dipandang gitu. Apalagi ini catnya nanti di repaint kembali ya, enak itu ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk kali ini, video hari ini mungkin Bang Yon sedikit memberi spill tipis-tipis ya, untuk berbagi cerita juga, daripada gabut, berbagi tutorial ya, berbagi sharing modif tipis-tipis ya untuk motor tua. Ini nanti selanjutnya Bang Yon pasti repaint kembali, Bang Yon total lagi, tata kembali ya, karena ini motor buat harian, buat kerja iya, buat ngonten iya di motovlog ya. Jadi ya ini motor pertama Bang Yon yang Bang Yon buat ngonten motovlog ya, walaupun sekarang banyak motovlog yang udah sukses ya, ini Bang Yon baru mau mulai. Jadi mohon supportnya, mohon dukungannya teman-teman. Kita saling dukung, saling support. Semoga rezeki kalian juga yang saling bantu support, dukung juga semakin lancar ya rezekinya. Jadi gitu teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih banyak kalian udah nonton video aku di channel YouTube aku. Salam satu hobi, salam satu kegemaran ya, salam satu hobi, salam satu pokoknya intinya salam satu motor tua lah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita aja teman-teman. Buat teman-teman yang lagi menjalankan hari puasa di hari ini, semoga puasa kalian lancar, nggak ada kendala sampai sore ya. Ini nanti sore rencananya Bang Yon mau nyoba jalan tipis-tipis pakai motor ini ya, di area gunung pegunungan ya. Entah rencananya tadi rencana aku mau ke Sirakencong, nggak jadi tadi ya, pagi ada kendala, terus nanti sore aja sambil ngabuburit ya. Kalau nggak gitu jalan ke daerah selatan ya, entah ke Bendungan entah kemana, nanti kita konten pakai ini ya teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman untuk video dari aku, semoga bermanfaat ya, berbagi cerita, berbagi sharing ya, sharing tipis-tipis untuk dunia motor bebek ya. Jadi sayangi motor kalian ya, ingat mending 1 juta cerita daripada kalian harus keluarin budget 1 juta per bulan ya. Itu pun kalau ada, kalau nggak ada kan susah teman-teman. Jadi seperti itu ya, tetap syukurin apa yang kita punya. Walaupun ini motor tua, yang penting kita merasa happy, kita merasa bahagia, dinaikin gak rewel ya. Jadi lebih susah itu merawat daripada membeli baru gitu ya teman-teman. Oke, untuk hari ini sekian dulu video dari Bang Yon. Saya ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Terus buat teman-teman yang minta disepilkan yang belum aku sepilkan tadi, mungkin sampean tanyakan, nanti kita ngobrol ya, nanti kita bales. Terus buat teman-teman ada yang punya motor sama kayak aku yang udah dimodif juga boleh lah
sepilkan ya, nanti biar Bang Yon ngeliat gitu ya, buat referensi kita sama-sama. Oke, sekian dulu, terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya, bye bye.